Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman qawiyan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sunanut tabi'atu lil faraidi 17 raka'atan. Bermula sunnah-sunnah yang mengikuti bagi sembahyang fardu itu ada 17 rakaat. Dan kita sembahyang qabliyah dan ba'diyah totalnya ada 17 rakaat. Raka'atul fajri, yang pertama 2 rakaat sembahyang sunnah subuh. Wahia afdalur rawatib ba'dal witri. 2 rakaat sembahyang sunnah subuh itu sepaling afdal sembahyang sunat rawatib setelah sembahyang witir. Witir dulu yang paling afdal, hanya sembahyang sunnah subuh. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya misalnya kita berisi, ampun kita nih berataan dunia nih, kalau kita sedekahkan berataan maka lebih baik 2 rakaat tadi itu. Sembahyang sunnah subuh. Kemudian wa arba'un qabla zuhri wa rak'atani ba'daha. 4 rakaat sembahyang sunnah sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah sembahyang zuhur. Wa yusannu ayyazida rak'ataini ba'daha, dan ditambah lagi jasadnya 2 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Di hadisi, karena ada hadis sabda Nabi SAW, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nari. Dan Nabi, barang siapa yang menjaga atas sembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 4 rakaat imbah sembahyang zuhur, maka Allah haramkan dia atas api neraka. Allah haramkan kita daripada api neraka jika Allah menjaga sebelum sembahyang zuhur 4 rakaat, sesudah sembahyang zuhur 4 rakaat. Wa arba'un qoblal asri, dan 4 rakaat sebelum sembahyang asar, qobli asar 4 rakaat. Li khabari Umar, karena ada khabar dari Umar, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Semoga Allah merahmati akan orang yang sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Dapat doa Nabi, orang yang mengerjakan qobliyah asar 4 rakaat. Wa rak'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah sembahyang maghrib. Wa salasun ba'dal isya, dan 3 rakaat setelah isya. Yutiru biwahidin min umma, yang berwitir ia dengan 1 rakaat daripada 3 rakaat tersebut. Jadi imbas sembahyang isya, ba'diyah hanya 2 rakaat, kemudian hanya mengerjakan witir 1 rakaat. Jadi totalnya 17 rakaat. Itu gabungan antara nang muakkad lawan ghairu muakkad. Artinya kalaunya muakkad itu kada pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kalaunya ghairu muakkad itu pernah ditinggalkan oleh Nabi.
Waratibul muakkad wa hiya allati wazaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha la hadran wala safara. Adapun bermula salat sunat rawatib qabliyah ba'diyah nang muakkad adalah salat yang senantiasa digawi Nabi, tidak pernah ditinggalkan Nabi, baik Nabi kada musafir maupun musafir. Ketika Nabi musafir ataupun kada tetap digawi sidin. Itu jumlahnya ada 10 rakaat. Yang pertama rakaatani qabla subhi. Nah, sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu kada pernah ditinggal Nabi. Wa rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur ya sidin. Kalau 4 rakaat pernah kada digawi sidin, tapi kalau 2 rakaatnya nih qabliyah zuhur 2 rakaat itu kada pernah ditinggal Nabi. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat ba'diyah zuhur itu kada pernah juga ketinggalan Nabi. Wa rakaatani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah sembahyang maghrib. Itu kada bisa jadi tinggal Nabi ya sidin lah. Kalau ba'diyah qabliyah asar bisa ditinggal Nabi. Pernah Nabi kada menggawi. Wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu kada pernah juga ditinggal Nabi. Sebelum subuh ya Pak, sunat subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian ba'diyah isya. Nah, itu kada bisa ditinggalkan. Faidatuha annaha jawabirul faraid. Faidahnya sembahyang qabliyah ba'diyah ini adalah menapali yasidin kekurangan dalam sholat fardu. Artinya misalnya kita kada khusyuk, itu menapalinya, atau ada salah cedera sembahyang kita, nah itu sembahyangnya yang menapali kan. Kemudian faedahnya lagi, yanalu bihal musalli mahabbatullahi. Dia akan memperoleh cinta Allah. Fil hadis, karena di dalam hadis, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Terus menerus seorang hamba ini berparak kepadaku, artinya beribadah kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi dapat cintanya Allah. Kemudian sembahyang witir, waktunya sesudah sembahyang isya sampai timbul fajar. Sekurang-kurang witir 1 rakaat, dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Sembahyang witir ini disunatkan pada bulan Ramadan berjamaah, dan biasanya dikerjakan setelah sembahyang tarawih. Nah, niatnya yang 1 rakaat nih, aku perbuat sembahyang sunat witir 1 rakaat karena Allah. Lapasnya usolli sunnatul witri rakaatan lillahi ta'ala. Kalau yang jadi makmum kan tambahin makmum atau jamaatan. Kalau yang 2 rakaat, lapas niatnya usolli sunnatul witri rakaataini lillahi ta'ala. Saya aku salat sunat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bacakan yang Arabnya. Salatul witri fadluha warada fihal kasiru minal ahadits. Adapun keutamaannya mendatang dalam salat witir ini oleh hadis-hadis yang banyak. Minha diantaranya innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil, yuhibbul witra, mencintai akan yang ganjil. Esa maksudnya lah. Kada genap, kalau genap kan artinya 2 berpasangan. Nah, Tuhan kan esa. Autiru ya ahlul Quran, berwitirlah kamu ya Nabi, wahai ahli Quran. Artinya orang beriman.
Waktuha min fi'lil isya ila tulil fajri. Waktu sembahyang witir itu mulai habis mengerjakan sembahyang isya sampai terbit fajar. Bilanya terbit fajar, kata lagi sudah kita menggawi witir. Wal afdalu ta'khiruha ila akhiril lail idza kana yaglibu ala zannihi al istiqazu qabla al fajri. Yang afdal, yang paling banyak pahalanya itu adalah melambatkan sembahyang witir itu sampai ke akhir malam apabila menang sangka kuatnya inya pacangan bangun sebelum fajar. Jadilah kalaunya guring lah habis sembahyang isya nih, kuat keyakinan kita bahwasanya karena sebelum subuh bangun, maka itu nang afdal ya sedenta. Wa illa amunnya kada yakin, kada kuat sangkaan pacangan subuh itu bangunnya, fal afdalu taqdimuha ba'da isya. Maka yang lebih utamanya itu imbas sembahyang isya kita gawe sudah di awal waktunya. Fal afdalu taqdimuha ba'da isya. Kalau Sayyidina Umar itu gawian sedin sebelum fajar di akhir malam. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu imbas sembahyang isya sedin berwitir sudah sedin. Sama-sama. Andai kata kita berwitir isya habis sembahyang isya nih, kemudian bertahajud pulang malamnya, jadi kadusah lagi ditutup dengan sembahyang witir. Yang habis isya itu sudah menutup sembahyang tahajudnya seseorang. Kalau inya menggawi akhir malam, sembahyang witirnya itu dianggap sebagai tahajud dan witir. Jadi tidak perlu diulang kembali sembahyang witirnya jika digawinya imbas sembahyang isya. Karena di akhir malamnya kalau hendak sembahyang bolang, sembahyang apa hendak? Ada dua rakaatiha. Adapun bilangan rakaat sembahyang witir aqalluha rakaatun, minimal 1 rakaat di sini lah. Wa tuqrahul mudawamatu 'alaiha li ghairi uzrin, dan dimakruhkan mengekali 1 rakaat aja terus menggawi sembahyang witir di sini lah. Ditingkat-tingkatkan aja di sini lah. Misalkan 1 rakaat kena 3 rakaat jadilah. Wa adnal kamal, sempurna yang level bawah jadi salasu rakaatin, 3 rakaat jadilah. Itu sempurna sudah, cuma level bawah. Wa akmalul kamal, dan paling sempurna benar, maksimal kesempurnaannya adalah ihda asyrata rakaatan, adalah 11 rakaatnya sembahyang witirnya. Kalau rasa uyuh duduk pada bapak aja sembahyang sunnah, sembahyang witirnya. Uyuhan misalnya kan, maka disini duduk. Nah, sembahyang apa misalnya sembahyang tasbih, uyuhan kebanyakan tasbihnya misalnya kau aja duduk sembahyang. Wa yusannu ay yaqra'a fi tsalasi rak'atil akhirati fil ula suratul a'la wa fis saniyati al kafirun wa fis salisati al ikhlas wal mu'awwidzatain. Dan disunnahkan membaca surahnya pada 3 rakaat yang akhir. Pada rakaat pertamanya itu surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fis tsaniyah, pada rakaat yang keduanya surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Wa fis tsalisah, pada rakaat yang ketiga Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, lawan qul a'udzu birabbil falaq, lawan qul a'udzu birabbin nas. Misalnya sembahyang witirnya 3 rakaat, Allahu akbar, 2 rakaat dulu,
hanya satu yang lah. Allahu Akbar. Mbah Fatihah baca Sabbihisma. Kemudian rakaat kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian salam, diri ulang sembahyang witir 1 rakaat hanya baca Mbah Fatihah baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq lawan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi totalnya 3. Itu kalaunya 3 rakaat. Kalaunya 11 rakaat. Nah, karena di sini rakaat pertama terserah aja di sini. Karena pas hendak terakhir ke 9, 10, 11 nah Sabbihisma ulang lawan al-kafirun lawan al-mu'awwadzatayn. Qul a'udzu birabbil falaq lawan Qul a'udzu birabbin nas. Habis itu adalah sembahyang sunnah witir. Kemudian selanjutnya sembahyang duha. Waktunya mulai terangkat matahari sekedar lembing sampai gelincir matahari. Sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat disunahkan sekali salam. Yang bagus mengerjakannya kurang lebih jam 9 pagi. Niatnya ku perbuat sembahyang duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lepas niatnya usul di sunat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Warada fihal katsiru minal ahadithi. Keutamaannya mendatang dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya man hafadha ala syubhatid duha gufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Ujar Nabi, barang siapa yang menjaga atas 2 rakaat sembahyang sunat duha, maka akan diampuni baginya akan dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu semisal buih di lautan. Maka Allah akan mengampuninya. Kemudian sabda Nabi lagi, wa man shollat duha raka'ataini lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa nang sembahyang salat duha 2 rakaat, maka inya tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Lam yuktab minal ghafilin, maka tidak dicatat ia dari orang-orang yang lalai. Dan sabda Nabi lagi SAW, wa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan masuk di waktu pagi atas tiap-tiap sendi dari salah seorang kamu bisa bersedekah. Menyuruh kebaikan itu adalah sedekah, melarang daripada kemungkaran adalah sedekah. Wa yajzi'u an zalika, dan mencukupi yang demikian itu 2 rakaat yarka'uhuma yang ini ruku pada 2 rakaat itu daripada waktu duha. Kemudian as-sulama huwal mifsal wa fi kulli insanin salasu mi'atin wa sittuna mifsalan bi adadi ayyamis sanah. Yang dimaksud dengan sulam di sini adalah persendian, dan setiap persendian manusia itu berjumlah 360 sendi. Sebilangan hari-hari dalam setahun. Jadi sendi-sendi kita ini ada 360. Bilanya kita jar Nabi mengerjakan sembahyang duha, maka mencukupilah daripada bersedekah daripada 360 sendi itu. Artinya mensyukuri 360 sendi itu dengan 2 rakaat sembahyang sunnah duha. 360 sedekah kita dapat.
Waktuha min irtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal. Waktunya sembahyang duha tadi terangkatnya matahari qadra rumhin, sekadar tombak ila zawal, sampai gelincir matahari. Bilanya masuk ke zuhur, maka habislah waktu duha. Ada rakaatiha aqalluha rakaatani. Minimal sembahyang duha itu rakaatani, rakaatnya 2 rakaat ya sudah. Waqsaruha wa afdaluha samanin. Yang paling banyaknya dan paling afdalnya adalah 8 rakaat ya sudah. Wakila ada juga yang mengatakan 12 rakaat ya sudah. Wal afdalu fiha ayyusallima min kulli rakaataini. Dan yang paling afdal pada sembahyang duha itu tiap dua rakaat salam ya sudah. Tiap 2 rakaat salam ya sudah. Sampai 8 ya sudah. Andai kata langsung 4 bisa aja sudah. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam bisa. Cuman yang paling afdal 2 rakaat ya sudah. Wa yaqra'u fihi ma syaa. Dan hendaklah inya membaca pada 2 rakaat itu sembahyang. Dan hendaklah inya membaca pada 2 rakaat sembahyang duha imbah Fatihah ma syaa, ayat apa saja yang ia kehendaki. Imbah Fatihah apa aja yang dikehendaki. Wal afdalu, yang paling afdal surat asy-syamsi wadduha. Dan yang paling afdal adalah membaca pada rakaat pertama surat wasyamsi wadduhaha, pada rakaat kedua wadduha wal laili idza saja. Nah itu jadi. Misalnya kada hafal di sini awil kafirun wal ikhlas, atau surah al-kafirun lawan surah al-ikhlas. Imbah Fatihah rakaat pertama membaca surah al-kafirun, dan yang ke rakaat kedua imbah Fatihah membaca surah al-ikhlas. Qul ahad. Hanya berdoa Allah. Dan dikatakan guru bait, barang siapa yang membaca di sujud akhirnya ya Wahhab 14 kali dalam sujud terakhir salat duha nih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkayakannya istilahnya. Jadi imbah subhana rabbiyal a'la bihamdihi subhana rabbiyal a'la bihamdihi subhana rabbiyal a'la bihamdihi, hanya baca ya Wahhab 14 kali, niscaya Allah akan mengayakannya, mengayakan hatinya. Dan itu sudah dimujarrab jazidin oleh para ulama. Artinya kada 1-2 yang memadahkan itu dari para ulama jazidin. Di sujud akhirnya 14 kali. Mungkin ini saja, karena selanjutnya sembahyang tahiyatul masjid. Mudah-mudahan dengan berkat majelis, berkat kitab yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa membaba kita, dan mengabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم منا ومن